Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rezeki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Yang terhormat, Ibu Lilis Marsetyawati selaku fasilitator saya di kelas 199 dan yang saya hormati pula Ibu Nancy Lucida selaku pengajar praktik di kelas 199B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Devi Atikasari. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dalam rangkaian tahapan pada supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Devi, gimana kabarnya Bu? Selamat siang Bu Sri, alhamdulillah sehat. Gimana jenengan kabarnya? Iya, alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana Bu? Masih tetap semangat dalam melakukan aktivitas mengajar ya? Pasti tetap semangat. Ini jenengan ada kesibukan apa? Saya pas lomba hari ini Bu Sri nggak ada jam ajar juga. Berarti ini saya minta waktunya sebentar ya Bu, kita ngobrol-ngobrol. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu Devi seperti kegiatan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas yang jenengan ampuh ngoten nggih. Di sini dalam supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Devi nantinya dalam meningkatkan atau mengembangkan kompetensi Bu Devi dengan kaitannya kompetensi jenengan dalam mengajar. Bu Devi ini nanti bisa Bu jenengan cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol santai, sharing apapun yang jenengan rasakan. Dari kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana atau sejauh mana persiapan jenengan dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan observasi di kelasnya dengan. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita ini sekarang ini Bu, mungkin ini Bu Devi maunya gimana? Atau jenengan ingin apa Bu yang diharapkan? Saya tuh pengen sharing sama jenengan Bu Sri, jadi nanti jenengan bisa memberikan saya saran atau masukan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Jadi harapannya jenengan ini kita bisa sharing, berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan jenengan lakukan. Nanti di sini semoga saya bisa membantu Bu, bukan berarti saya ini lebih baik, saya lebih berpengalaman dan kegiatan ini kita lakukan untuk kebaikan bersama. Harapannya juga bahwa di kegiatan observasi nanti jenengan tidak terbebani dengan saya melakukan observasi jadi mengalir saja Bu, pembelajarannya seperti biasa. Bu, untuk pelaksanaan observasi kira-kira sakitnya kapan? Hari Senin saja Bu Sri ya. Senin depan ini. Iya, ini nanti saya pas ada pelajaran di 10 keperawatan 1 di jam 7.08. Insya Allah di situ saya juga senggang Bu, jadi bisa kita lakukan kegiatan observasi nonton. Kalau boleh tahu Bu Devi, bisa jenengan menceritakan juga materi apa yang akan jenengan berikan ke anak-anak pada hari Senin nanti ini? Jenengan kan tahu saya juga mapel produktif ya? Iya, nanti saya akan mapel dasar-dasar kesehatan dengan materi mengenai tumbuh kembang manusia. Bu Devi, berarti jenengan ini mengampu mapel dasar-dasar kesehatan, kemudian nanti materi yang akan diberikan adalah tentang tumbuh kembang manusia. Terkait dengan materi itu Bu Devi, mungkin tujuan pembelajaran yang sudah jenengan susun pun apa? Tujuan pembelajarannya saya ingin siswa itu mampu mengetahui tahap-tahap perkembangan manusia yang khususnya di usia 1-3 tahun. Untuk indikator ketercapaiannya gimana Bu Devi dari tujuan pembelajaran ini? Untuk indikatornya nanti saya tuh pengen siswa ini mampu mengetahui atau mengungkapkan secara lisan ataupun tentang penugasan tentang tahap perkembangannya. Misalkan pada usia 1 tahun anak sudah mampu berjalan sendiri, atau mungkin sudah mampu memakai baju sendiri, seperti itu. Berarti indikator ketercapaiannya bahwa anak ini bisa menyebutkan berarti secara lisan
baik itu atau melalui penugasan Tugas, dan di tumbuh kembang manusia di usia 1-3 tahun. Ya, terkait pembelajaran yang akan Bu Devi lakukan, tentunya kan jenengan sudah melakukan berbagai persiapan. Mungkin bisa jenengan ceritakan Bu, hal-hal apa yang sudah jenengan persiapkan sejauh ini? Untuk persiapannya saya sudah membuat RPP Bu Sri, terus untuk media juga, kemudian LKPD, kemudian penilaian, seperti itu. Oke, berarti sudah sangat lengkap yang jenengan lakukan ini, mulai dari persiapan, perencanaannya juga kelihatannya sudah sangat matang ini. Bu Devi, mungkin bisa jenengan ceritakan Bu tentang ini, bagaimana jenengan nanti memberikan materinya, atau mungkin kadang-kadang pada saat memberikan materi kan kita ada kesulitan bisa diceritakan juga mungkin gimana cara jenengan melakukan pemberian materinya. Untuk materinya nanti saya akan memberikan secara singkat melalui PowerPoint, bisa PowerPoint. Untuk kesulitan, kesulitannya itu saya amati antusiasme anak-anak ini masih kurang. Berarti ini jenengan taunya anak-anak antusiasmenya kurang dari pembelajaran sebelumnya. Dengan amati pembelajaran kayak anak ini nggak fokus, ngantuk, seperti itu. Apalagi mungkin karena jamnya siang juga. Benar sekali, jam siang. Berarti niki kan jenengan ingin loh meningkatkan antusiasme dari belajar anak ini agar kembali lagi semangat gimana gitu. Nah, jika hal tersebut ini sudah jenengan alami, berarti anak-anak antusiasmenya ini masih cukup rendah tentunya kan Bu Devi sudah mempersiapkan strategi, entah itu media, entah itu juga metode atau bentuk penilaian ini nopo Bu, bisa ceritakan secara singkat dulu. Untuk strateginya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL. PJBL berarti proyek? Iya, nanti saya akan memberikan tugas proyek kepada anak-anak. Kemudian dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab, kemudian medianya bisa menggunakan LKPD dan juga penilaiannya itu juga dengan proyeknya anak-anak itu. Berarti penilaiannya di akhir. Bagus sekali Bu, berarti luar biasa yang sudah jenengan lakukan ini. Langkah-langkahnya juga sepertinya sudah sangat runtut jadi metodenya jenengan tadi menggunakan diskusi, terus tanya jawab, kemudian penugasannya juga penugasan proyek, sama medianya berbentukan LKPD. Nah, pada kegiatan tersebut Bu Dev, ketika di proses pembelajarannya kan pasti jenengan memberikan bimbingan. Bisa jenengan ceritakan Bu secara detail nanti proses bimbingan atau proses pembelajaran yang jenengan akan lakukan itu seperti apa? Jadi kan saya pakai model pembelajaran yang PJBL. Jadi nanti kalau cuma satu pertemuan kan nggak cukup, jadi nanti saya pengennya ada 2 pertemuan. Di pertemuan pertama itu nanti akan saya memberikan materi secara singkat, kemudian mulai PowerPoint, PowerPoint-nya itu. Setelah itu saya membagi anak-anak menjadi kelompok 4 atau 3 kelompok itu untuk mereka berdiskusi secara mandiri, bisa tanya jawab. Nanti kalau misalkan mereka mengalami kesulitan, saya bisa datang ke kelompok itu untuk memberikan bimbingan. Intensif benar. Terus malah untuk antusiasme anak-anak yang kurang tadi yang saya cerita di awal sama dengan tadi. Nah, saya kan lihat praktek baiknya dengan yang di YouTube itu loh, yang apa nih? Yang pembelajaran sosial emosional itu loh. Nah, itu kan saya kayak punya ide gitu loh. Jadi itu saya biar tahu dulu emosinya anak-anak itu yang bagaimana sebelum pembelajaran dimulai. Jadi saya akan tanya mengidentifikasi lah anak-anak biar nanti pas pada waktu pembelajarannya itu mereka bisa fokus. Terus nanti pada saat di kelompok itu tadi biar mereka juga kadang kan menurun lagi kan setelah di awal pembelajaran itu kan antusiasmenya menurun. Saya juga akan memberikan ice breaking lah biar mereka juga lebih semangat lagi. Biasa sekali. Terus nanti untuk penugasan proyeknya itu tadi, nah itu tadi nanti biar anak-anak sesuai tujuan pembelajarannya tadi ya. Tujuan pembelajarannya tercapai, nanti hasilnya itu nanti anak-anak bisa mempresentasikan ke depan itu melalui video, melalui bisa membuat poster atau
membuat rekaman. Berarti tagihan tugasnya ini beragam ya, ceritanya seperti itu. Oke, jadi ini Bu Devi sudah memberikan gambaran yang menurut saya sudah sangat jelas nih tentang pembelajarannya ini nanti akan seperti apa nonton. Nah Bu, pada tahapan persiapan ini tadi kan sebelum kita ngobrol itu saya sempat lihat jenengan itu di depan laptop nyentuh gitu. Jadi kelihatannya mungkin ada yang kurang Bu dari persiapan itu. Nopo mawon ya? Iya, saya tadi itu lagi proses mengerjakan RPP sama RKPD-nya kan masih belum lengkap. Jadi nanti saya masih mau melengkapinya. Kira-kira kapan Bu ini persiapannya ini selesai? Setelah kita ngobrol ini nanti saya akan segera menyelesaikannya. Mungkin ada pihak-pihak mana gitu Bu? Mungkin ada yang bisa membantu jenengan dalam proses persiapan ini. Untuk saya tuh minta tolongnya ke tim produktif Bu Sri. Jadi mereka kan juga tahu materi ini. Atau mungkin nanti Pak Bu Sri longgar nanti bisa membantu saya. Oke, siap Bu Devi. Dan untuk Bu Devi dalam proses niki Bu, dalam jenengan memaparkan dari hasil obrolan ini mau juga itu kan berarti memang ada berbagai kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, terkait dengan supervisi akademik niki yang sudah seperti saya sampaikan di awal tadi kan ingin melakukan pengembangan atau meningkatkan kompetensi pada diri Bu Devi. Dan mungkin bagian mana Bu yang ingin jenengan tingkatkan, yang ingin jenengan saya tuh amati, ingin jenengan ingin saya bantu itu di bagian mana gitu? Ya, saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam penguasaan kelas Bu Sri. Ya, saya juga ingin biar ide-ide saya itu biar keluar gitu loh, gali biar bervariasi seperti itu. Terus untuk antusiasme anak-anak tadi juga saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional sama anak-anak. Apalagi juga saya sendiri tuh kadang kan kalau lihat anak itu kan sering emosi gitu loh. Ketika mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi saya tuh pengen memanage emosi saya itu juga biar nggak sering marah-marah. Anak pentingnya. Kesehatan jiwa raga itu pentingnya. Seperti itu betul. Dari obrolan ini mungkin bisa saya simpulkan Bu Devi. Jadi ranah yang ingin jenengan kembangkan atau kompetensi yang ingin ditingkatkan itu karena jenengan tadi menyebutkannya ide-ide kreatif, ingin pengelolaan kelas yang lebih baik. Ini berarti kan jenengan ingin meningkatkan kompetensi yang pedagogik sama profesional. Dan tadi jenengan juga sudah mengungkapkan ingin bagaimana ya Bu, saya ingin dalam proses pembelajaran ini bisa menahan emosi lah, memanajemen diri itu seperti apa. Berarti jenengan juga berusaha meningkatkan kompetensi kepribadian dan juga sosial tentunya. Oke, luar biasa sekali Bu Devi, paparan jenengan ini luar biasa. Nanti akan coba saya bantu Bu ini dengan kegiatan observasi di kelas dan juga setelahnya nanti ada kegiatan pasca observasi. Ngeten Bu Devi, bagaimana sekarang ini penilaian Bu Devi terhadap kegiatan yang akan kita kembangkan ini tadi, kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Saya kan merasa saya tuh belum maksimal gitu Bu Sri untuk melakukan pembelajaran di kelas gitu. Jadi saya pengen itu biar bisa maksimal juga, biar anak-anak juga bisa menangkap materi yang saya berikan dengan baik seperti itu. Kaitannya nanti kalau kitanya berubah jadi lebih baik pasti memberikan efek yang lebih baik untuk anak-anak. Tadi Bu Devi kan ingin melakukan pengembangan terkait kompetensi nonton, berarti banyak sekali kompetensi yang memang ingin ditingkatkan nonton. Strategi apa Bu Devi yang akan jenengan lakukan? Saya pastinya akan membuat RPP yang lebih baik lagi ya Bu Sri yang bisa mengakomodasi terus media pembelajaran yang bervariatif biar anak-anak juga nggak bosan, tidak monoton. Nggak itu aja. Terus memberikan penilaian secara tertulis, secara observasi seperti itu sih. Terkait ini Bu, mungkin bisa menginspirasi dengan itu juga saya juga sering nih melihat video-videonya jenengan biar saya tuh
terinspirasi, punya ide-ide yang banyak gitu, yang kreatif, lebih kreatif lagi, biar anak-anak di kelas itu juga enggak antusiasmenya tadi kan menurun ya, biar antusiasmenya tuh bisa meningkat, anak-anak semangat juga. Jadi ya endingnya kan memang tujuan pembelajarannya tercapai, anak-anak bisa belajar dengan cara menyenangkan, otomatis materinya juga bisa terserap dengan maksimal. Jadi Bu Devi tadi juga sudah menyiapkan KKPD, media, terus kemudian juga tagihan tugasnya saya lihat juga sudah bervariasi ya Bu. Berarti dengan ini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, artinya dengan itu sudah memperhatikan kebutuhan siswa yang memang berbeda-beda. Ya, memang di kelas itu kan kemampuan anak kan juga berbeda-beda. Terus juga mereka ada yang suka video, juga minatnya berbeda, karena minatnya berbeda, video biar presentasi dengan poster, untuk rekaman seperti itu. Intinya kita cari dulu latar belakang, latar belakang kita sesuaikan dengan kemampuan anaknya itu seperti apa. Jadi untuk ini tadi sekali lagi untuk meningkatkan antusiasme siswa itu Bu Devi juga sudah melakukan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran, dan juga sudah melakukan ice breaking. Kita lihat nanti Bu gimana realisasinya. Terakhir ini Bu Devi, apa harapan jenengan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti di kelas ini? Saya tuh pengen mengembangkan kompetensi saya biar nanti bisa menguasai pembelajaran di kelas. Terus nanti anak-anak juga bisa menangkap materi dengan baik, seperti itu, memunculkan ide-ide kreatif juga, biar media pembelajaran yang nggak monoton seperti itu. Ini bagus sekali Bu Devi. Di sini nanti insya Allah saya akan membantu panjenengan dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Terus di kegiatan ini observasi, semoga nanti pelaksanaannya bisa lancar. Nanti dengan rencana-rencana yang tadi sudah dipaparkan yang menurut saya sangat luar biasa, ini bisa terrealisasikan dengan benar-benar maksimal, Bu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kita ada seperti yang saya sebutkan tadi di awal, itu kan ada kegiatan pasca observasi Di situ kita bisa ngobrol, bisa kita sharing-sharingkan lagi, kita melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu entah apa yang belum kekurangannya seperti apa, nanti kelebihan-kelebihan atau memang yang sudah jenengan lakukan seperti apa. Nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol terkait ini Bu, rencana jangka panjang pengembangan diri jenengan nanti akan seperti apa, dan bagaimana sistematikanya atau teknis melakukannya. Ini tadi kita sepakati bahwa pelaksanaan untuk observasi hari Senin ini yang Bu di kelas 10 keperawatan 1 di jam 7.8. Terima kasih Bu Devi untuk sesi niki wau obrolan kita di observasi niki wau. Semoga nanti tidak ada halangan apapun dalam pelaksanaannya. Di tahap observasi nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Dari sesi obrolan niki wau Bu, bagaimana perasaan jenengan? Saya sudah lega Bu Sri, jadi saya sudah menyampaikan unek-unek tapi ini loh sudah memiliki gambarannya secara jelas dari pembelajaran tadi. Luar biasa. Tadi sharing sama jenengan, jadinya saya kan juga ada idenya juga. Terima kasih Bu Devi sudah meluangkan waktunya dari obrolan ini. Nanti silakan jenengan menyelesaikan tahap persiapannya nanti Bu. Nanti kalau saya butuh bantuan bisa menghubungi saya. Terima kasih waktunya Bu Devi. Demikian kegiatan praktek coaching supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama Bu Devi, rekan sejawat saya, pada tahapan pra-observasi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Dan sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati, mulai.
Berdua selesai. Ya. Saya absen dulu ya. Akila, Sawo. Ya, sebelum pelajaran dimulai, sekarang Bu Devi pengen tahu dulu perasaan kalian pagi ini bagaimana. Nah, sekarang kan kita udah punya WA group ya. Ya. Di WA group itu silahkan kalian kirimkan emoticon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Pak, senang, sedih, ketawa, bahagia. Iki sing dino iki sapa? Saya, Bu. Mana? Kenapa ini? Pilek, Bu. Ubet-ubet sirai ya. Pilek, Bu. Pusing kamu. Lagi sakit? Enggak, tapi ini bisa pilek. Priska sudah siap menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan manusia pada usia 1 sampai 3 tahun. Usia 1 sampai 3 tahun itu perkembangannya ada apa saja? Motorik halus, motorik kasar. Nah, kalau yang kalian tahu motorik halus pada usia 1 tahun itu ada apa? Contohnya mulai merangkak. Kalau merangkak itu masuk motorik kasar. Motorik halusnya mulai bisa menulis. Kalau perkembangan motorik kasar itu melibatkan semua otot besar. Kalau motorik halus hanya bagian kecilnya saja. Seperti itu ya. Wes, paham? Nah, sekarang ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Jadi nanti ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nanti kalian mengerjakan, di situ sudah ada tugasnya. Jadi kalian nanti silahkan mencari anak yang usianya 1 sampai 3 tahun. Nah, itu nanti kalian amati di screening. Ini usianya 1 tahun atau ketemunya 2 tahun. Silahkan kalian catat perkembangan motorik halusnya itu apa saja, perkembangan motorik kasarnya apa, perkembangan bahasanya apa. Nah, untuk materinya silahkan kalian berdiskusi secara kelompok. Ya, dicari materinya bisa dari buku, bisa dari PPT yang sudah Devi bagikan tadi, atau mungkin yang penting nanti harus jelas ya kalau ngambil dari jurnal kesehatan. Ada yang ditanyakan dari tugas LKPD-nya? Benar, Bu. Silakan kalian berdiskusi secara kelompok dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa panggil Bu Devi. Ya, Bu. Gimana, Bu? Apakah setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang sama? Beda-beda, setiap anak itu beda-beda. Jadi misalkan anak usia 1 tahun itu sama, kita ada cowok ada cewek usia 1 tahun sama, itu berbeda perkembangannya. Karena yang satu sudah bisa jalan, ada yang satunya belum, itu nggak apa-apa. Jalan, itu juga. Jadi kalau yang penyimpangan itu terjadi pas usia dini itu apa nanti juga berdampak pas usia dewasa? Iya, jadi makanya kita harus tahu kita deteksi dini kan, adanya deteksi dini itu kan. Jadi kalau misalkan ada penyimpangan, berarti anak ini harus dilatih biar dia bisa. Jadi nanti biar ada pas nanti ketika dia dewasa tidak seperti ini. Saya lihat kok semuanya pada lesu, biar lebih semangat kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Nah, nanti untuk ice breakingnya nanti silakan lihat video di depan. Jadi nanti kita meregangkan anggota tubuh kita biar semangat lagi, biar fokus lagi mengerjakan tugasnya. Oke? Oke. Silakan berdiri dulu semuanya. Kami depan, datang. Sambil nyanyi juga boleh. Goyang-goyang.
supaya kalian dari hasil diskusinya tadi yang sudah kalian diskusikan secara kelompok, silahkan dibuat video boleh, terus kalian mau buat poster juga boleh, atau mungkin slide PowerPoint atau dalam bentuk rekaman seperti itu. Jadi nanti dipresentasikan ke depan dalam bentuknya seperti itu. Ya, sudah paham? Sudah. Ditanyakan? Saya Bu. Ya, ada Pak. Itu dikumpulkannya harus minggu depan. Nah, untuk pengumpulannya kita sepakati. Kalian kan dalam bentuk video, ada yang buat video, PowerPoint. Nah, itu kira-kira kalian menyelesaikannya kapan? Minggu depan boleh. Ya. Ya. Berarti kita sepakat ya, minggu depan semuanya sudah selesai. Pas kita pertemuan lagi, ada mapelnya Bu Devi lagi, kalian sudah siap untuk presentasi hasil proyeknya tadi. Ya. Nah, sekarang pelajarannya hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar? Senang. Alhamdulillah, berarti bisa kita akhiri pelajaran hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dari serangkaian supervisi akademik sebagai penugasan di aksi nyata modul 2.3. Pada kesempatan kali ini yaitu pada pasca observasi bersama Devi Atikasari dan Bu Nancy sebagai pengajar praktek mendampingi proses pasca observasi nyata. Ini langsung saja, Bu. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bu Devi. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf saya agak sedikit batuk. Tapi tidak sampai ganggu aktivitas. Ini sibuk nopo? Hari ini saya nggak ada jam pelajaran. Kebetulan kan saya ngajar di kelas 12 hari ini. Jadi anak-anak kan sudah kelulusan. Tentunya kita sedang saya sedang. Ya, kita kan sudah janjian ya di sini. Setelah kemarin dengan ikut di kelas saya kemarin kelas ya. Observasi. Jadi kan ada serangkaian yang kita lakukan di kegiatan yang pertama kemarin itu ada observasi di hari Jumat nih. Jadi kita diskusi ngobrol-ngobrol tentang apa rencana jenengan di pembelajaran di kelas. Kemudian hari Senin kemarin saya ikut di kelasnya jenengan di observasi kelas, kalau tidak salah kelas 10 layanan kesehatan satu. Jadi mapel jenengan yang dasar layanan kesehatan. Nah, kali ini kita tiba di pasca observasi ini nonton. Jadi kita ngobrol-ngobrol sampai aja. Jadi ini udah dari obrolan kita ini apa yang jenengan pengen dapatkan? Saya tuh berharap ya kita bisa ngobrol sharing-sharing gitu. Setelah kemarin dengan ikut di observasi saya bisa banyak perbaikan lah gitu untuk pembelajaran ke depannya bagaimana. Jadi ini bisa disimpulkan obrolan kita pagi ini nonton itu untuk biar jenengan itu dapat masukan, gimana masukan ini diolah biar menjadi perbaikan untuk pembelajaran ke depannya nonton gitu. Nah, sebelumnya saya pengen tahu juga dari observasi yang kemarin di pembelajaran itu perasaan jenengan gimana? Alhamdulillah lega gitu dari vlog lihat anak-anak itu sudah mulai aktif dan antusias di proses pembelajaran. Itu juga saya lihat anak kelihatan antusias itu yang ngomong. Ini untuk rencana perbaikan yang sudah kita obrolkan di pra observasi kemarin itu menurut jenengan sudah tercapai belum dari rencana-rencananya? Ya, alhamdulillah kemarin itu sudah ya. Kemarin kan saya tuh berencana untuk memberikan KSE di awal pembelajaran, terus saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran biar anak-anak lebih semangat lagi. Karena memang permasalahan yang kemarin itu antusiasme anak itu di pembelajarannya di pembelajaran budaya itu masih rendah gitu nih. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak nonton. Jadi terkait dengan ini yang berbeda ya. Berbeda.
Terus terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah siswa-siswa yang jenengan itu di proses pembelajaran kemarin itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang setelah jenengan susun di RPP, atau mungkin anak-anak ini sudah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan jenengan? Untuk tujuan pembelajaran saya kemarin kan anak-anak sudah bisa menyebutkan ya dari tahap-tahap tumbuh kembang manusia, dan dari hasilnya kemarin itu dibuktikan dengan anak-anak itu sudah mulai aktif ketika berdiskusi, mereka sudah paham, sudah bisa menyebutkan tahap-tahap perkembangan anak mulai usia 1 sampai 3 tahun, terus dari untuk anak-anak mengerjakan LKPD-nya ini juga sudah benar, kemudian dari hasil evaluasi dari proyek yang mereka kumpulkannya itu sudah tepat sekali, seperti dengan anak sudah mampu sudah menyebutkan tahap-tahap perkembangan. Berarti tujuan pembelajaran yang jenengan susun di RPP intinya sudah tercapai, sudah sesuai dengan harapan jenengan. Nah, kita ngobrol-ngobrolnya itu akhirnya kan kita jatuh ke sini, kita mengidentifikasi dulu. Mungkin di pembelajaran yang jenengan lakukan atau praktek mengajar yang kemarin itu dilakukan, kadang saya ada observasi di situ, itu kan pasti ada keunggulan atau sesuatu yang sudah baik yang sudah jenengan lakukan, nanti ini tuh harus dipertahankan di pembelajaran selanjutnya. Itu seperti apa yang Jadi kalau saya tuh PD-nya ya untuk keunggulannya itu saya kan di awal pembelajaran itu sudah mengidentifikasi kondisi emosional. Jadi saya kan tahu anak-anak itu lagi sedang apa, jadi saya bisa menerapkan pembelajaran yang tepat. Terus saya juga sudah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya memberikan materi itu melalui PPT. Selain itu saya juga membebaskan anak-anak ini bisa mencari sumber literatur yang lain, mungkin dari YouTube ataupun dari media sosial seperti itu, link-link dari jurnal-jurnal kesehatan lah seperti itu. Terus nanti kan juga saya juga memberikan proyek karena kan model tugasnya itu kan ini kan buku JBL ya, jadi saya tuh memberikan proyek ke anak-anak. Anak itu bisa membuat PowerPoint ataupun mungkin membuat video, kalau itu poster seperti itu juga rekaman ya, jadi bebas anak-anak tuh pengennya tuh seperti apa. Luar biasa sekali, berarti pembelajaran yang sudah jenengan rencanakan kemudian sudah dilaksanakan juga dengan lancar. Jadi intinya jenengan itu kebaikannya atau hal yang baik sudah jenengan lakukan itu tadi ya sudah mengintegrasikan lah KSE dalam pembelajaran, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya yang jenengan membebaskan anak untuk mencari sumber belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terus jenengan juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan tagihan tugas proyek yang beragam, Soalnya dan sering kayak kan di tengah-tengah itu ada ice breaking kemarin ya, jam pelajaran saya kan lama gitu ya, jadi kadang anak itu kan ngantuk, jadi di tengah-tengah itu biar semangat olehnya, jadi kayak memberikan ice breaking. Luar biasa sekali Bu Devi. Nah ini selain ini tadi kan jenengan memaparkan kan tentang ini gitu, kebaikan lah, sesuatu yang nanti harus dipertahankan, dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nanti ini pasti kan ya mungkin jenengan bisa menyampaikan yang masih kurang atau hal apa yang perlu diperbaiki, nanti kan endingnya harus bisa ditingkatkan lagi, perbaikan lagi kan situ. Intinya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan. Untuk yang masih kurangnya itu ini ya. Jadi saya rasa tuh masih belum persiapan yang matang untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Jadi tuh gini, saya tuh masih belum memberikan pemetaan untuk kebutuhan belajarnya anak-anak di awal tuh saya belum di situ. Contohnya itu ketika saya membuat kelompok kemarin ya, saya hanya asal aja. Jadi saya hitung ini saya ngamati ya harusnya itu kan dari hasil pemetaan berarti kan sesuai kebutuhan anak ya. Jadi saya kelompokkan anak yang sukanya video misalkan seperti ini, jadi satu kelompok yang suka menggambar itu bisa satu kelompok seperti itu yang kurangnya. Terus satu lagi itu KSE-nya saya masih belum menerapkan di akhir pembelajaran, jadi hanya awalnya tok gitu, jadi akhir refleksi ya, jadi kan bisa untuk refleksi saya gitu. Jadi itu saya tahu pelajaran ketika saya menyampaikan materi hari ini itu gimana, anak-anak itu apakah merasa senang atau apa nggak mudeng gitu ya bahasanya. Jadi intinya ini ya untuk perbaikan nanti di berikutnya. Jadi
intinya jenengan juga sudah bisa mengidentifikasi kekurangannya tadi ya, kurang dikit-dikit yang nanti bisa diperbaiki ke depannya, kan seperti itu. Terus di area pengembangan diri, jenengan kan pasti punya strategi, punya langkah-langkah apa yang akan jenengan lakukan untuk perbaikan. Untuk perbaikan itu strateginya itu ya saya tuh ingin mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya. Online sekarang kan banyak online, juga ada pelatihan mandiri di PMM juga yang paling hype ya sekarang. itu guru belajar seperti itu. Kemudian juga aktif juga di MGMP produktif yang keperawatan gitu, untuk membahas materi-materi karena kan itu ya PPP kan kurikulumnya kan kurikulum merdeka, ini kan masih belum, untuk keperawatan itu kan masih belum gitu ya. Jadinya tuh harus sering pertemuan MGMP, sharing dengan rekan-rekan sesama guru produktif seperti itu. Luar biasa. Memang apa ya, upgrade diri itu penting. Jadi intinya rencana pengembangan diri jenengan memang lebih ke bagaimana cara meningkatkan kompetensi yang seperti itu, baik bisa online maupun offline gitu kan. Nah, udah terkait rencana atau strategi yang jenengan lakukan tadi, itu mungkin jenengan punya nggak sih apa ya, waktu atau jadwal khusus gitu, kapan ya saya mau mulai atau kapan ya targetnya, mungkin dalam waktu berapa bulan atau berapa minggu seperti itu, punya nggak seperti itu? Ini target saya tuh pengennya nanti tahun ajaran baru ya, karena anak-anak itu kan sekarang sering buka media sosial seperti itu. Jadinya tuh saya pengen sekarang ini saya pengen melatih kemampuan saya juga gitu. Jadinya nanti tahun ajaran baru itu saya sudah mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapat nih, dan bulan Juni itu sudah saya semakin siap gitu menghadapi anak-anak dengan era globalisasi. Anak memang harus terus berkembang, kitanya juga harus berkembang seperti itu, Mother. Terus terkait ini gitu Devi, pengembangan diri yang jenengan lakukan ini tadi, kira-kira ada nggak orang atau seseorang atau siapapun lah itu yang menjadi motivator jenengan itu melakukan pengembangan diri, atau ada yang jadi sumber inspirasi ya? Ya, banyak ya sumber inspirasinya. Jadi rekan-rekan guru sekolah atau di luar sekolah ini punya kepala sekolah yang selalu memotivasi kita untuk terus berkembang, dan juga Bu Sri sendiri juga menjadi sumber motivasi inspirasi karena beliau ini kan ikut CGP ini ya, jadi saya bisa melihat aksi-aksinya tadi, pembelajarannya itu sangat inspirasi sekali. Terima kasih. Ini sangatnya ujian. Jadi ingin sama-sama lakukan, kita belajar. Saya juga ingin intinya mengajak Bu Devi untuk terus ini loh, mempelajari hal baru, karena anak-anak ini kan berkembang. Kalau kitanya stagnan di situ-situ saja kan ya nggak akan bisa mengikuti kan seperti itu. Jadi apalagi jenengan tadi kan ini yang hype tadi mau melakukan pelatihan di PMM, itu memang di situ banyak materinya, banyak ilmu-ilmu baru, terus kita juga bisa melakukan aksi nyata di situ, juga bisa kita praktik baiklah di YouTube, itu juga banyak yang bisa jadi inspirasi kita. Nah, Bu Devi mungkin punya nggak semacam apa ya, reminder atau pengingat lah dari atau catatan kecil atau jurnal itu mungkin yang, atau jadwal khusus lah, kapan jenengan akan memulai ini tadi, rencana strategi tadi? Ya, sebenarnya kan saya sudah mulai ya, tapi kan belum yang intensif gitu. Jadinya untuk jurnal mungkin saya akan buat ya nanti itu saya akan buat, terus saya juga akan itu buatnya di Google Calendar, jadinya kan ada notifnya gitu ya. Kita hidup pakai hati. Jadi kan nanti jadwalnya bisa, terus nanti targetnya saya itu bisa tercapai untuk targetnya. Berarti harapan saya loh ini ya kan, Bu Devi dengan membuat pengingat itu tadi kan, rencana-rencananya itu nggak lupa. Kadang-kadang kan kita kalau sudah dapat kerjaan baru, aduh kali dengan target yang kemarin seperti itu kok. Banyak seperti itu. Nah, akhirnya rencana yang masih ada di sini akhirnya kan tidaknya tercatat di jurnal, itu nanti bisa segera ditindaklanjuti, mungkin seperti itu. Nah, dari obrolan ini mau Bu Devi masih ada yang mengganjal. Dulu kan di awal di observasi, aduh ini dia gitu. Nah, sekarang gimana? Kalau sekarang untuk sementara masih belum ya, sudah plong itu tadi loh, sudah ikut di pembelajaran saya, anak-anak juga sudah mulai aktif. Mungkin nanti ya ke depannya kalau misalkan saya ada masalah lagi, nanti bisa saya calling jenengan gitu ya.
kami gunakan ngobrol santai lagi. Kopi-kopi. Jadi gini Bu David, selain dengan memang ini tadi kita sharing seperti itu, memang kita juga harus saling berbagi lah. Bagaimana perkembangan jenengan itu juga saya menunggu sekali. Itu informasi apapun atau jenengan mau curhat apapun itu saya siap. Nah, dari serangkaian coaching supervisi akademik ini mulai dari pra-observasi, observasi, dan juga hari ini pasca observasi ini saya harap itu jenengan bisa ini bermanfaat untuk jenengan. Jadinya untuk perkembangan diri jenengan sendiri itu juga untuk perkembangan di pembelajaran yang jenengan lakukan nanti bersama murid-murid kan gitu. Semoga tetap semangat, nggak usah misalkan menemukan suatu masalah ya jangan putus asa lah. Banyak teman-teman dapat masukan dari jadi tetap semangat, tetap melakukan perubahan demi anak-anak, itu harapan kita. Itu kan intinya bagaimana memerdekakan murid itu seperti apa kan gitu. Terima kasih ya Bu Devi, segala ini juga dukungannya buat saya selama CGP ini. Nah, terus berkembang intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, akhirnya demikian pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya dengan didampingi oleh Bu PP saya yang cantik ini, Bu Nancy. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini coaching yang pasca observasi panjenengan luar biasa Bu Sri, juga Bu Devi luar biasa. Oke. Harus banyak belajar. Ya ini dengan ngobrol-ngobrol kayak gitu mungkin ada manfaatnya, ada yang bisa kita ambil ya. Kalau ini tadi kalau saya mencermati coaching panjenengan berdua tentang kemarin sudah melaksanakan observasi, itu juga sudah memenuhi kriteria dari coaching ya, yang utamanya prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan kemitraan ya, kemudian yang berikutnya kreatif, prosesnya luar biasa ya. Kemudian memaksimalkan potensi-potensi dari Bu Devi. Memang Bu Sri luar biasa. Nah, tadi juga tujuannya juga sudah ditetapkan gitu. Kemudian Bu Sri juga walaupun Bu Sri CGP lebih duluan juga tidak menggurui gitu, tetapi bagaimana Bu Sri bisa menggali potensi dari Bu Devi, apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana anak-anak juga tadi percakapannya juga lebih banyak menggali potensi dari Bu Devi, itu sudah disampaikan. Kemudian tindak lanjut konkret tadi juga sudah Bu Devi akan mengikuti pelatihan, kemudian anak juga nanti ke digitalnya ya, mulai Juli nanti juga. Ini adalah konkret ya, tindak lanjut konkret dari Bu Devi, dan tadi juga sudah direfleksikan bersama, ditutup bersama. Jadi coaching ini luar biasa.